Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi para pemirsa setia Mu'alafa Sifana Channel. Pada pagi hari ini saya ingin mengulas mengenai kehidupan ketika saya sudah menjadi seorang muslim. Saya merasa bahwa kehidupan sebagai seorang muslim itu bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dijalankan ya, seperti menurut pandangan dari orang-orang lain yang bukan beragama Islam. Jadi menurut saya kehidupan sebagai seorang muslim itu sebenarnya ketentuan yang sudah Allah berikan dalam ajaran Islam itu semuanya untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Seperti saya sudah menyadari ya, sejak jadi seorang muslimah, saya merasa kehidupan saya itu lebih teratur gitu. Jadi karena selama ini kan sebelum menjadi seorang muslim saya merasa tidak beraturan gitu kehidupan. Jadi berdoa tuh suka-suka gitu kan. Sedangkan kalau dalam ajaran Islam itu kan kita beribadah ada waktu-waktunya. Jadi kita dituntut untuk taat kepada Allah dalam hal beribadah gitu. Jadi nggak bisa terserah kita gitu mau ibadahnya atau mau berdoanya kapan. Tapi Allah sudah memberikan ketentuan dalam ibadah. Jadi lebih teratur. Karena memang Allah itu menyukai kehidupan manusia itu semua berketeraturan. Jadi ada aturannya gitu. Jadi seperti dalam ibadah kesatu ya, dan juga syariat Islam itu sendiri, kalau menurut saya itu mengatur seluruh pola dari perilaku manusia juga gitu. Jadi manusia tadinya kan kalau nggak ada aturannya kan bisa berbuat suka-suka gitu ya, nggak ada kaidah-kaidah gitu, apa akidah yang harus ditaati gitu. Tapi dalam syariat Islam yang saya pelajari gitu ya, jadi itu mengatur seluruh pola perilaku dari manusia gitu dalam segala aspek kehidupan. Ya baik dalam akidah, ibadah, syariah ya dalam arti khusus ya, muamalah maupun siasah gitu. Jadi syariat Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam ya, atau rahmatan lil alamin. Ya, jadi untuk itu ya kita harus diterapkan gitu loh agar rahmat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan alam sekitarnya gitu. Jadi dalam ajaran Islam ini saya merasakan ya sejak jadi seorang muslimah itu hidup saya itu lebih ada tujuan hidup gitu loh. Tadinya kan saya tidak punya tujuan ya, hidup ini mau kemana gitu. Apa saya dilahirkan hanya untuk bekerja, untuk bersenang-senang terus mati gitu. Terus tujuan hidup saya kemana gitu, saya nggak tahu gitu loh. Tapi sejak jadi seorang muslimah saya punya tujuan. Oh nanti saya nanti di akhirat saya seperti ini, saya dimintain pertanggungjawaban gitu kan dengan perbuatan-perbuatan saya. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu memang dari sang pencipta itu udah yang terbaik gitu loh. Allah ingin yang terbaik untuk manusia, maka diberikanlah agama Islam untuk manusia, karena syariat-syariat itu sendiri juga sebenarnya udah tumbuh sempurna ya. Syariat Islam itu ketika manusia itu pertama kali diciptakan itu semua tuh melalui proses evolusi sejarah. Jadi udah dimulai syariat Islam ini sejak dari penciptaan alam semesta dan manusia pertama gitu. Jadi syariat inilah yang menciptakan masyarakat Islam itu dibangun di atas landasan yang dikehendaki Allah gitu loh, untuk hamba-hambanya, bukan menurut konsep yang ditetapkan atas kemauan segolongan manusia gitu ya, terhadap sejumlah manusia yang selebihnya gitu. Dan di bawah naungan syariat ini menjadi lengkap pertumbuhan jamaah yang bercorak Islam. Jadi memang semua ini aturan ini sudah Allah berikan gitu untuk manusia, supaya manusia itu lebih teratur hidupnya dan membawa manfaat bagi dirinya, bagi sesamanya, dan juga untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk bersenang-senang, kemudian cari uang, bersenang-senang, terus mati. Tujuannya apa gitu loh. Allah ingin menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya itu ada tujuan gitu loh, bukannya hanya sekedar ciptakan saja. Jadi sebagai umat muslim kita harus tahu gitu loh, apa tujuan dari Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, itu semua ada tujuannya untuk apa gitu, kita harus cari tahu gitu. Dan dalam dari tercipta hubungan antara Allah dan manusia seperti apa, kita harus tahu. Jadi manusia itu diciptakan itu
untuk apa gitu kan. Nah, kita dalam Islam ini adalah menurut saya sebagai seorang muslimah, walaupun saya masih belum lama gitu ya, tapi saya melihat Islam ini sebenarnya bukan agama, tapi merupakan jalan hidup gitu. Jalan hidup yang dihadirkan untuk umat manusia oleh Allah. Jalan hidup. Jadi keislaman seseorang itu tidak cukup hanya dalam ucapan ketika dia bersyahadat gitu, nggak cukup seperti itu aja, tapi lebih luas gitu loh. Karena ada lagi rukun Islam, ada lagi rukun iman. Jadi kita harus tahu itu semua. Jadi bukan hanya sekedar bersyahadat. Jadi Islam itu kita harus terima itu secara kafah. Ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, di situ termasuk dalam menerapkan syariatnya juga gitu. Bukan hanya sekedar kita udah syahadat terus kita Islam udah gitu selesai, ya enggak. Jadi kita harus menjalankan ajarannya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu. Nah, dengan ini kita semua mengerti ya bahwa Islam itu sebenarnya mencakup keseluruhan gitu, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi segala perbuatan kita itu harus bersandar pada hukum-hukum Islam, baik itu dari hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ataupun dengan diri kita sendiri, maupun dengan orang lain atau hablum minannas gitu ya. Jadi ada 3 ya, hubungan antara kita dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama kita gitu. Jadi itu banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya Islam ini ajaran Islam ini ya bukan sesuatu yang rumit gitu. Kalau kita memang niat kita untuk Allah ya, untuk melakukan kehendak Allah, itu tuh bukan suatu hal yang rumit, tapi Islam itu sebenarnya indah untuk dijalankan. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan manusia itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan. Jadi nggak bisa seenak-enaknya juga gitu loh. Jadi Allah sudah kasih ketentuan ini berupa ajaran Islam. Kalau kita jalankan, pasti itu membawa kebaikan buat diri kita sendiri gitu. Buat hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan juga untuk sesama kita. Ya. Jadi hablum minallah. Apa arti dari hablum minallah ini? Jadi hubungan kita dengan Allah. Jadi manusia diciptakan itu oleh Allah tuh untuk mengabdi kepada Allah, bukannya untuk diri mereka sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Allah memerintahkan manusia itu hanya menyembah kepada Allah ya, dan beribadah kepadanya. Ibadah ini dalam kaitan yang diperintahkan oleh Allah itu ada banyak ya, baik itu sholat, terus membaca Al-Quran, terus kalau yang punya rezeki dia bisa naik haji, terus dan juga banyak lain seperti sedekah, seperti zakat, kayak itu tuh termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama ya kita misalkan sebutlah sholat dulu ya, yang harus kita lakukan 5 waktu dalam sehari. Sholat itu adalah salah satu ibadah yang Allah wajib kita lakukan, yang Allah perintahkan ya. Seperti sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, itu dari surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 45, ayat 83, dan surat An-Nisa ayat 43. Semua itu disebutkan mengenai sholat ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menekankan begitu pentingnya sholat, sehingga kelak sholat itu adalah ibadah pertama yang diperiksa dalam perhitungan amal di akhirat, dan menjadi tolak ukur seluruh amal ibadah kita yang lainnya gitu. Jadi yang pertama-tama nanti diminta pertanggungjawaban kita di akhirat itu ya sholat kita gitu. Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya kan, sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan ketentuan, misalkan apakah baju yang kita kenakan itu suci, terus tempat kita beribadah itu sudah bersih, dan cara kita berwudu sudah benar gitu kan, menghadap kiblat, seperti itu harus sesuai dengan yang ketentuan dari Allah gitu. Jadi dari ibadah, dari sholat itu dulu yang harus pertama-tama kita perbaiki dalam kehidupan kita. Setelah itu baru kalau misalnya sudah kita sholat ya, jadi kalau kita sholat kita baik, seluruh amal ibadah kita juga baik. Begitu juga sebaliknya, bila sholatnya kita itu tidak baik ya, atau misalnya tidak pernah sholat, ya maka jeleklah juga seluruh amal ibadah kita. Jadi tolak ukur ibadah kita itu dimulai dengan sholat dulu gitu. Nah, karena begitu penting sholat, maka sholat itu juga disebutkan sebagai tiangnya agama ya, atau tiangnya agama Islam ya. Jadi siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Sebaliknya, kalau misalnya dia meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan tiang agama. Nah, jadi itulah sebabnya sholat diwajibkan bagi seluruh umat muslim dewasa yang berakal tanpa kecuali. Ya. Dan sesungguhnya sholat juga diperintahkan dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW.
Nah, seperti Nabi Isa alaihissalam juga sholat, ya kan? Semua dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua mereka itu sholat, cuman memang belum mengikuti sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna dari sholat yang Allah sudah perintahkan untuk umat manusia, seperti itu. Jadi dari Nabi Adam juga semua sudah diperintahkan untuk sholat, karena sebagai bentuk penyembahan dan ketundukan atau sujud dari seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang enggan melakukan sholat, maka akan mendapatkan siksa yang amat pedih sejak di alam barzakh atau kubur hingga kehidupan akhirat nanti. Nah, saya sapa-sapa dulu untuk DJ Kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Edi Suryanto, mantap saudariku, terima kasih. Untuk Aryani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini lagi mau mengupas aja ya, mengulas mengenai, sebenarnya kan banyak orang bilang itu, katanya kalau hidup jadi seorang muslim itu katanya sulit, katanya ntar bagaimana mau maju, katanya orang sholat mulu, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ya waktunya habis buat sholat, ada yang bilang seperti itu kan, tapi justru menurut saya, sejak saya jadi seorang muslimah, justru kalau saya nggak sholat itu seperti ada yang kurang gitu. Saya seperti punya apa ya, ada yang kurang lah, kayak saya berhutang gitu, berhutang tanggung jawab kepada Allah. Jadi kalau saya nggak sholat sekali aja, misalnya saya melalaikan sholat gitu, misalnya saya lagi di jalan terus saya nggak sempat sholat atau gimana, saya selalu usahakan walaupun di jalan saya harus sholat gitu. Saya kan bisa berhenti di masjid atau apa, tapi kalau misalnya sampai 10 saya nggak sholat pun saya merasa, ya Allah kayaknya saya berdosa banget gitu, kayaknya ya Allah saya nggak sholat gitu, kayaknya ya Allah gitu, kayaknya gimana sih, merasa bersalah banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit gitu. Kalau menurut saya sholat itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Karena kalau kita pikir, wah saya mau cari uang dulu lah, masa saya sholat dulu gitu kan. Justru kalau kita mengutamakan ibadah kita kepada Allah, kita mengutamakan perintah Allah, itu rizki itu nggak akan lari kemana gitu. Pasti akan mengikuti kita. Kita nggak perlu khawatir, oh kalau saya sholat terus saya kehilangan rizki saya. Ya enggak, justru kalau kita mendahulukan Allah, Allah pasti mengingat kita, mengutamakan kita, melimpahkan rezeki kepada kita gitu, karena Allah melihat, oh ini umatku ini taat gitu kan, selalu sholat, selalu berdoa, baca Quran, selalu zakat, sedekah, pasti juga Allah akan mengutamakan gitu, mengutamakan hamba-hambanya yang taat kepadanya gitu ya. Dan juga selain itu kita harus sering membaca Al-Quran, karena hanya sekedar sholat aja kita nggak pernah baca Al-Quran, dan Al-Quran itu kita taruh sampai berdebu, sampai nggak pernah dibuka-buka, ya kita nggak tahu dong Allah tuh mau bicara sama kita tuh apa gitu. Jadi jangan kita hanya berbicara kepada Allah, ya Allah saya mohon begini-begini, saya minta rizki, saya minta kesehatan, saya minta bla 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 bla, banyak permohonannya, tapi kita sendiri nggak mau dengar Allah bicara sama kita gitu. Dengan cara bagaimana Allah bicara, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, saya tuh merasa Allah tuh sedang berbicara dengan saya gitu. Jadi Allah tuh sedang menegur saya, apa nih yang kurang dari diri saya. Allah tuh tunjukkan, oh kadang saya kalau lagi baca Quran, saya suka menemukan ayat-ayat yang seolah-olah tuh memang Allah tuh lagi memberi jawabannya kepada saya gitu. Ketika saya punya suatu permasalahan dan saya ingin bertanya gitu kepada Allah gitu, bagaimana ini, kenapa begini, dan Allah memberikan jawabannya gitu. Ketika saya baca Quran, memang ada di situ ayatnya dan terjawab gitu loh pertanyaan saya. Jadi memang Allah itu memberikan jawabannya itu lewat Al-Quran itu sendiri gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan firman dari Allah. Allah yang berbicara melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah tuh berbicara kepada kita melalui apa ya? Melalui Al-Quran itu gitu loh. Jadi kenapa penting membaca Al-Quran? Karena semua orang tahu ya, kitab suci umat Islam itu Al-Quran. Ya, di dalamnya itu, di dalam Al-Quran terdapat apa? Kan ada hukum, ada aturan, ada pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam gitu. Jadi selain dari itu semua juga di dalam Al-Quran juga terdapat pengetahuan gitu kan, dari sejarah atau cerita yang bisa dijadikan hikmah bagi umat manusia gitu. Nah, Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, untuk dilaksanakan. Jadi bukan hanya dibaca, dipelajari aja, tapi nggak dilaksanakan. Karena itu penting untuk dilaksanakan, untuk dijadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sebagai pedoman. Untuk Febri Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ikhwan Villa yang ada di live chat. Kemudian ya, gini ya Ikhwan Villa, jadi saya merasa kalau pentingnya membaca Al-Quran gitu. Kenapa ya? Karena
Lalu kita hanya sholat, kita nggak baca Al-Quran. Jadi seolah-olah kita tuh komunikasinya tuh hanya satu arah. Kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Tapi Allah, kita nggak membiarkan Allah berbicara kepada kita gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca Al-Quran. Jadi Allah juga ingin berbicara sama kita sebagai hambanya. Ya kan, memberi petunjuk, memberi jalan keluar, memberi petunjuknya melalui apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kita bisa menemukan jawabannya. Dan saya sudah mengalami itu sendiri gitu loh. Ketika saya punya pertanyaan dan secara memang kan saya baca, kalau baca Al-Quran itu urut dari depan gitu ya, selembar. Kalau habis sholat saya usahakan baca Al-Quran salah satu halaman gitu. Jadi ketika saya membaca satu halaman atau dua halaman itu tuh ada ayat-ayat yang merupakan jawaban dari apa yang saya pertanyaan gitu, yang ada di hati saya gitu, terjawab gitu. Jadi memang Allah itu berbicara melalui Al-Quran gitu. Itulah pentingnya membaca Al-Quran. Jadi kalau bila umat Islam ya selalu bersandar kepada Al-Quran ya dan hadis, maka akan menjadi umat yang kuat gitu loh. Sebaliknya kalau umat Islam tidak mau membaca dan mempelajari Al-Quran, maka mereka tidak mengerti aturan yang harus dianut sebagai seorang muslim gitu loh. Ya kan? Atau dengan kata lain menjadi orang yang bodoh atau jahil, yaitu bodoh dalam ilmu agama, dan akibatnya bisa diduga umat Islam akan semakin jauh dari Islam dan menjadi kaum yang lemah, bahkan menuju kepada kehancuran. Jadi itulah pentingnya membaca Al-Quran gitu ya, ikhwan fillah. Untuk Yana Budiana, Yana siapa? Yana Rusdiana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor nyimak. Bagaimana di Bogor, hujankah hari ini? Kalau di sini nggak hujan-hujan, di Bogor kan kota hujan ya, hujan terus pasti. Kemudian ya yang kedua ya, tadi kan hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, baca Al-Quran, ya kan? Nah, terus selain itu hubungan dengan diri kita sendiri, dengan cara bagaimana hubungan yang dimaksud dengan hubungan dengan diri kita sendiri ya. Jadi ini berkaitan dengan segala aktivitas dan tingkah laku setiap individu gitu loh, harus berdasarkan Islam. Ya, mulai dari cara berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya ya. Jadi adapun akhlak pada diri sendiri diantara mencakup yaitu berakhlak terhadap jasmani, ya kan, menjaga kebersihan dirinya. Jadi Islam itu menjadikan kebersihan sebagai bagian dari iman, ya kan? Jadi ia menekankan kebersihan secara menyeluruh, meliputi pakaian dan juga tubuh atau badan. Ya, dan Rasulullah sendiri memerintahkan sahabat-sahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih, baik dan rapi, terutama pada hari Jumat, memakai wewangian dan selalu bersugi. Jadi menjaga makan minumnya juga perlu ya, bersederhanalah dalam makan dan minum. Berlebihan atau melampaui dalam ajaran Islam itu tidak diperbolehkan ya. Jadi sebaiknya itu sepertiga dari perut itu diikaskan untuk makanan ya. Jadi sebagian dari perut itu dikaskan untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Jadi kita nggak boleh terlalu kenyangan atau terlalu kelaparan gitu. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan dalam segala hal gitu loh. Maaf, ini kameranya jatuh. Jadi begitu ya, ikhwan fillah. Jadi nggak boleh berlebihan gitu. Jadi kita dalam hal berpakaian, dalam hal makanan. Jadi seperti itu ya. Dan juga kita nggak boleh mengabaikan latihan jasmani kita gitu. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Jadi semua untuk apa? Semua itu kita lakukan itu sesuai dengan apa yang udah Islam ajarkan gitu, tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri, keluarga, masyarakat ya. Dan dalam arti kata tidak mengabaikan kewajiban kita untuk beribadah sesuai dengan kemampuan diri kita, menjaga muru'ah, adat bermasyarakat, dan seumpamanya diri kita, dan seumpamanya rupa diri kita. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan baju kita gitu kan. Kita harus rajin mandi, rajin sikat gigi, itu semua termasuk gitu ya, untuk kebersihan diri kita. Jadi seorang muslim itu mestilah mempunyai rupa diri yang baik, dalam arti berpenampilan jangan berlebihan, misalkan memakai perhiasan atau dan lain sebagainya, atau mungkin rias wajah yang berlebihan gitu ya, seperti baju yang terlalu mencolok gitu. Itu tuh sebenarnya nggak boleh. Bersikap berpenampilanlah yang sederhana, jadi tidak menarik perhatian orang, tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh dalam Islam gitu loh. Tidak boleh berlebihan lah dalam hal makanan, penampilan, seperti itu ya. Jadi Islam itu tidak pernah mengizinkan budaya yang tidak senonoh, misalkan berpakaian compang-camping, kusut gitu kan. Dan Islam itu juga adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik.
Jadi kalau setengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawaduk, ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawaduk tidak melakukan begitu. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampaui dan takabur, berakhlak terhadap akalnya. Jadi nggak boleh berlebihan gitu, dan gue nggak boleh berpenampilan compang-camping seperti itu juga nggak boleh gitu. Untuk simbolom, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seorang umat muslim juga harus memenuhi akal kita tuh dengan ilmu ya. Jadi akhlak muslim ialah menjaganya agar tidak rusak ya. Dengan mengambil sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Kayak seperti ilmu fardu ain yang menjadi asas bagi diri seorang muslim, hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja, asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. Di penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Kekufuran atau kufur akan nikmat dan kealfaan umat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian hadis-hadis Rasul, sirah, sejarah sahabat, ulama, dan juga sejarah Islam, hukum hakam ibadat, serta muamalah. Dan juga umat Islam juga hendaklah membuka pola pikirnya ya, tingkat pikirannya terhadap segala bentuk ilmu, termasuk juga bahasa asing, supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Sabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syria. Abdullah bin Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Beliau mempunyai 100 orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan dan apabila berhubungan dengan mereka, dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Jadi kita harus mempunyai ilmu sebagai umat Islam gitu ya. Untuk, ya benar, untuk Febri Anwar, orang yang beradab lebih utama daripada orang yang berilmu. Memang betul, tapi kita sebagai umat Islam juga harus tetap terus belajar gitu, harus tetap punya ilmu ya. Ilmu bukan berarti kita mengutamakan belajar, tapi adab kita nggak ada atau ibadah kita nggak ibadah gitu, enggak. Jadi itu harus berjalan selaras gitu ya. Yang diutamakan adalah ibadah kita, yaitu sholat kita, baca Quran, seperti itu ya kan. Jadi berakhlak terhadap jiwa itu perlu disucikan selalu ya. Misalkan begitu juga dengan jiwa, pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya, yaitu dengan bertobat, dengan bermukarabah, bermuhasabah, bermujahadah, memperbanyak ibadah, menghadiri majelis imam untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita. Tidak boleh sendirian, karena lantaran daripada itu kita perlu mempunyai sahabat yang soleh, memperingatkan diri kita. Di samping itu kita juga perlu berdoa kepada Allah. Jadi dalam hal ini penting supaya kita sering menghadiri pengajian gitu, seperti itu ya. Jadi kita harus kalau diusahakan tuh harus terus rutin lah bertemu dengan sesama muslim yang soleh. Itu tujuannya apa? Untuk memperkuat keimanan kita, harus menghadiri majelis taklim seperti itu. Jadi kita mendapatkan banyak ilmu gitu dari orang-orang yang lebih berilmu gitu kan, yang mempunyai ilmu, memang mempunyai ilmu agamanya tuh memang udah mumpuni gitu. Jadi seperti kaum alim ulama, seperti Pak Ustadz, seperti itu. Jadi kita belajar dari mereka, sering banyak bertanya kepada Pak Ustadz, misalkan kalau kita ada yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh belajar sendiri gitu. Jadi kalau nggak ada kita belajar sendiri, kita nggak ada yang membimbing juga sulit. Takutnya kita kalau ajaran Islam tuh nggak bisa sembarangan menafsirkan. Kita harus ada yang membimbing gitu loh. Kita perlu seorang guru, dan gurunya itu memang guru yang mempunyai ilmu agama yang baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar guru yang misalkan ilmunya misalkan masih belum terlalu dalam atau bagaimana ya. Jadi kita harus pilih-pilih juga gitu, nggak bisa sembarangan berguru. Ya kita nggak mau mendapatkan ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran ya kan. Jadi kemudian yang ketiga itu yang selain dari hablum minallah, dan untuk diri sendiri kita juga ada hablum minanas. Hablum minanas ini apa? Yaitu Allah itu memerintahkan manusia itu untuk saling menyayangi gitu. Jadi hubungan kita antara sesama manusia gitu ya. Jadi
dengan berbuat baik kepada satu sama lainnya. Jadi Allah itu semua mengatur masalah hubungan yang baik sesama manusia gitu. Antara lain yang misalkan mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih penting, ya kan, seperti di surat Al-Quran ya, di surat yang kedua ayat 177 dan surat yang ke-59 ayat yang ke-9. Di situ berbuat baik adalah merupakan sebaik-baiknya amalan. Ya, di situ di surat Al-Quran ketiga ayat 92. Dan juga menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak merugikan orang lain. Jadi kita itu nggak boleh, ketika kita berdagang kita nggak boleh curang gitu ya. Itu kan berarti kan sudah merugikan orang lain seperti itu. Dan juga mengurangi takaran ya, termasuk korupsi kecil-kecilan, ya kan. Dan juga kita harus berinfak atau memberikan sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, seperti di Quran surat kedua ayat 254. Dan juga tolong menolong dan berkasih sayang. Jadi kesimpulannya adalah segala perbuatan baik kepada sesama manusia, tidak merugikan orang lain, tolong menolong dan kasih sayang itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Artinya hubungan baik kepada sesama manusia itu dalam rangka hubungan baik juga kepada Allah. Ya kan, dalam melaksanakan perintah Allah kita harus berbuat baik kepada sesama manusia gitu kan. Jadi jangan serakah kalau kita punya harta gitu kan. Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu untuk menjadi saluran kebaikan buat sesama kita yang membutuhkan. Jadi bukan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi semakin kita Allah berikan rezeki kita bagi kepada sesama kita, justru Allah akan melebihkan lagi rezeki kita karena Allah melihat, oh ya hambaku yang ini udah dikasih rezeki, dia nggak serakah nggak untuk diri dia sendiri, dia mau menolong orang lain yang kekurangan gitu. Jadi semakin dilebihkan lagi rezekinya gitu. Karena Allah memang menginginkannya seperti itu. Jadi kita ini menjadi saluran kebaikan untuk sesama makhluk, bukan hanya manusia ya, bisa juga ke hewan. Misalkan kita ketemu ada kucing di jalan, kita kasih dia makan, itu udah merupakan ada pahalanya tersendiri gitu loh di hadapan Allah. Karena kita berbagi rezeki itu nggak harus selalu kepada manusia gitu. Bisa juga kepada hewan, misalkan kita ketemukan di pinggir jalan, kita kasih dia makan, itu udah termasuk kita itu bersedekah gitu pada makhluk hidup itu, kepada kucing itu atau hewan apapun itu gitu loh. Nah jadi untuk takur ya, apa ini namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia hadir, aduh jauh nih. MLH Tokur dan juga untuk Anissa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi dengan kata lain ya, hablum minanas ini dalam rangka hablum minallah. Keduanya ini sejalan gitu loh. Jadi ini berjalan seiring dan kita berbuat baik kepada orang, itu sama aja kita berbuat baik untuk Allah juga. Kenapa? Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah merintahkan untuk berbuat baiklah kepada sesama kita gitu kan. Jadi ya itu antara itu saling selaras gitu loh. Karena memang Allah memerintahkannya seperti itu kan. Allah beri kita rezeki itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi justru Allah inginnya tuh kita berbagi untuk sesama kita gitu. Selain itu memberikan kebaikan buat orang lain, itu memberikan kebaikan buat diri kita sendiri, karena itu Allah nanti akan memberikan kepada kita pahala gitu kan. Kita kasih orang rumah di dunia, Allah kasih itu orang rumah di surga gitu loh. Lebih berharga mana rumah di surga apa rumah di akhirat? Kalau menurut saya justru lebih berharga rumah di akhirat gitu loh, rumah di surga, jadi lebih abadi. Ya kan, kalau sampai ada orang yang berbaik hati mau memberikan uangnya menolong orang yang susah, yang rumahnya rusak dibenerin, yang ingin bangun musola masjid dibangunin, itu sebenarnya dia lagi menabung untuk di akhirat dia gitu loh. Menabung pahala kebaikan segala itu kan dicatat oleh malaikat. Semua perbuatan baik kita dicatat. Jadi semakin kita memberi untuk sesama umat manusia, itu tuh semua tuh kita seperti menabung untuk di akhirat kita, kehidupan di akhirat gitu. Allah menjamin itu. Jadi udah pasti orang yang suka banyak memberi pasti juga akan diberi gitu loh oleh Allah, itu berkali-kali lipat gitu. Bahkan ada yang langsung di dunia dan juga di akhirat juga nanti dikasih gitu loh. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman pribadi ya, ketika Pak Ustadz dulu, saya kan, dia cerita nih Pak Ustadz, saya lagi jalan kaki, nah terus ketemu bapak-bapak sendalnya putus, saya kasihan, saya bilang, oh ya nih Pak sendal saya kasih. Nah terus setelah itu dia jalan, dia nggak pakai sendal kan, Pak Ustadz itu nggak pakai sendal karena sendalnya dikasih ke orang. Nggak lama ada orang ketemu lagi dia sama orang nih Pak Ustadznya di jalan pulang kan. Pak Ustadz kok nggak pakai sendal? Iya sendal saya kasih tadi, ada bapak-bapak kasihan itu putus sendalnya.
oh kok gitu, oh ya udah Pak Ustadz sini, Pak Ustadz saya beliin sendal, langsung Pak Ustadz itu dapat dikasih sendal lagi sama orang itu gitu loh. Jadi kan itu gimana ya, kita berbuat baik sama orang itu nggak pernah ada ruginya gitu loh, pasti itu membawa kebaikan buat diri kita sendiri. Ada yang langsung dibalas gitu kan kebaikan kita, buktinya Pak Ustadz itu langsung dapat sendal baru kan. Ada juga yang nanti dibalas nanti gitu loh, di akhirat gitu, kehidupan di akhirat. Jadi semua itu nggak pernah rugi, kita nggak pernah rugi berbuat baik sama orang gitu, nggak pernah merasa aduh nanti duit gua kurang dong, gua kasih ke dia. Nggak usah berpikir begitu, justru jika kita memberi dengan ikhlas, Allah akan melimpahkan lagi berkali-kali lipat uang yang sudah kita keluarkan untuk orang lain gitu. Nggak usah merasa aduh nanti saya bagaimana, uang saya sayangnya dikasih ke itu orang, saya kerja keras capek. Nggak usah merasa rugi seperti itu, tidak, semua kebaikan kita tuh dicatat gitu loh sama Allah, tidak ada yang nggak dicatat gitu, walaupun sekecil kita kasih uang 1.000 perak pun Allah tuh catat gitu loh, akan dibalas semuanya, diberikan pahala gitu ya. Untuk iya, untuk Denny Garang, perkuat iman, perdalam ilmu dan perbanyak amal. Iya benar untuk Denny Garang. Jadi gini ya, jadi kalau kita itu ya berbuat baik itu kepada sesama manusia itu nggak pernah ada ruginya lah, istilah kata begitu ya. Kalau saya mengalami sendiri, banyak orang-orang yang berbuat baik sama saya gitu ya, dan rezeki mereka itu selalu ditambahkan sama Allah, selalu ditambahkan gitu, nggak pernah dikurangi, nggak, malah dilebihkan gitu. Jadi saya merasa ya memang Allah itu maha baik gitu, Allah itu maha baik, Allah tahu siapa yang niat hatinya itu ikhlas ya kan, tulus mau membantu sesama, pasti Allah juga akan melimpahkan rizkinya gitu, lebih gitu kepada orang itu gitu. Makanya kita sebagai umat Islam itu ya nggak boleh punya pikiran wah egois gitu, seolah-olah egois buat diri saya sendiri. Kalau kita punya kemampuan untuk menolong ya kita tolong gitu semampu kita gitu.